Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan seorang utusan Allah yang dulu diusir dari kampung halamannya, kini mengirim seruan kepada para raja terbesar di dunia. Di Jazirah Arab, Rasulullah SAW mengulurkan tangan, bukan untuk meminta kekuasaan, bukan untuk memperluas wilayah, tapi untuk menyampaikan cahaya hidayah. Sebuah seruan yang lembut, penuh kasih, namun mengguncang singgasana para penguasa. Surat-surat itu tiba di istana Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, dan Raja Habasyah, membawa satu pesan yang sama. Masuklah ke dalam Islam dan kalian akan selamat. Ada yang tersentuh dan menerima. Ada yang menolak dengan angkuh. Bahkan ada yang merobek surat itu dengan tangan penuh kesombongan, tanpa tahu bahwa takdirnya akan hancur tidak lama setelahnya. Lalu, bagaimana respon para raja terhadap seruan Rasulullah SAW? Dan apa yang terjadi setelah surat-surat itu dikirim? Namun sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Inilah episode ke-22 Sirah Nabawiyah, seruan Islam menembus istana-istana dunia. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kedudukan yang Rasulullah berikan kepada para istrinya adalah suatu yang belum pernah didapatkan oleh wanita-wanita Arab sebelumnya. Beliau adalah suami yang penuh kasih sayang, lembut dalam bertutur, dan selalu menghiasi rumah tangganya dengan senyuman. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang berlaku baik kepada istrinya." Maka tidak heran jika istri-istri Rasulullah menjadi sedikit manja. Mereka begitu mencintai beliau hingga seringkali berebut perhatian. Sayyidah Aisyah misalnya, ia sangat cemburu jika Rasulullah tampak lebih memperhatikan Sayyidah Hafsah. Begitu pula sebaliknya. Bahkan Sayyidah Aisyah pun cemburu kepada Sayyidah Khadijah yang telah tiada, karena Rasulullah SAW sering mengenang dan menyebut namanya. Perasaan cemburu itu kadang mengusik ketenangan Rasulullah. Namun itu semua adalah bagian dari kasih sayang dan cinta yang besar. Selain kecemburuan, para istri Rasulullah SAW juga pernah mengeluh kesederhanaan hidup mereka. Dengan mata berkaca-kaca, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat pakaian kami yang begitu sederhana? Mengapa kami tidak diberi pakaian yang lebih indah?" Dan sebagai pemimpin sebuah negara yang semakin besar, Rasulullah SAW sebenarnya bisa saja memenuhi keinginan mereka. Beliau mampu memberikan kain katun dari Mesir, sutra yang halus, atau bahkan perhiasan emas. Tapi mengapa beliau lebih memilih untuk tetap hidup sederhana? Dengan kelembutan yang menjadi ciri khasnya, Rasulullah mencoba menyadarkan mereka. "Kalian adalah istri-istri Rasulullah," kata beliau. "Kalian tidak sama dengan wanita lain. Kalian memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun." Namun, meskipun telah dijelaskan, para istri tetap merasa ingin hidup sedikit lebih layak. Mereka pun berharap
Rasulullah bisa memberi uang belanja yang lebih besar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan yang mengejutkan. Beliau memilih untuk hidup terpisah dari istri-istrinya sementara waktu. Hati Rasulullah sedang penuh dengan beban. Ancaman dari Yahudi Khaybar masih membayangi, dan kini rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru semakin mengusik hatinya. Kabar ini sampai ke telinga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka pun segera datang untuk menemui putri-putri mereka di rumah masing-masing. Abu Bakar menegur Sayyidah Aisyah dengan tegas, sedangkan Sayyidina Umar pun memarahi Sayyidah Hafsah. "Apa yang kalian lakukan?" kata mereka. "Apa kalian ingin membuat Rasulullah semakin terbebani? Apakah kalian tidak menyadari pengorbanannya?" Kata-kata itu menusuk hati mereka. Para istri Rasulullah akhirnya menangis. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Saat akhirnya mereka kembali kepada Rasulullah, mereka datang dengan penuh keikhlasan. Rasulullah dengan hati yang luas menerima mereka kembali. Dan sejak hari itu, rumah tangga mereka kembali damai dan tentram seperti sedia kala. Seruan Rasulullah agar bekerja. Di Madinah masih ada orang-orang Muslim yang hidup tanpa rumah dan tanpa pekerjaan. Mereka tinggal di masjid dan bergantung pada harta zakat yang diberikan oleh orang lain. Setiap hari mereka hanya berzikir dan sholat, menghabiskan waktu dalam ibadah tanpa henti. Masyarakat pun menghormati mereka. Bagi banyak orang, kehidupan yang penuh dengan doa dan zikir adalah gambaran ketakwaan yang sangat luar biasa. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang dari mereka, seorang laki-laki yang benar-benar mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lelah, karena sepanjang siang dan malam ia terus sholat dan berzikir. Orang-orang mengaguminya, dan itu terlihat jelas di wajah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengernyitkan dahi. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Siapa yang memberi dia makan?" Seseorang menjawab, "Saudaranya ya Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah pun bersabda, "Saudaranya itu jauh lebih ahli ibadah daripada dia." Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau umatnya agar tidak hidup dalam kemalasan. Jika seseorang masih memiliki tangan dan kaki yang kuat, maka tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Yang terbaik bagi seorang muslim adalah makan dari hasil jerih payah sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan kisah Nabi Daud. Walaupun beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, beliau tetap bekerja dan makan dari hasil tangannya sendiri. Orang-orang akhirnya tersentak. Mereka menyadari bahwa ibadah bukan hanya tentang berdiam diri di masjid. Bekerja untuk menafkahi keluarga juga merupakan ibadah besar, selama diniatkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sejak saat itu, kaum muslimin semakin giat bekerja. Mereka memanfaatkan ladang-ladang, menggembala ternak, dan mengelola sumur-sumur yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Bekerja sebagai gembala, pencari kayu bakar, atau pembuat tembikar jauh lebih mulia daripada hanya duduk di masjid tanpa usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata dari kesungguhan. Jika beliau sedang beribadah, beliau akan memusatkan perhatian sepenuhnya. Dan jika beliau sedang bekerja,
beliau tidak akan berhenti sebelum pekerjaan itu benar-benar selesai. Larangan minum khamr. Suatu hari, muadzin Rasulullah berseru, "Setelah adzan, orang yang mabuk jangan ikut sholat." Seruan itu mengejutkan banyak orang. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai mengurangi minum khamr sedikit demi sedikit. Namun, Sayyidina Umar bin Khattab masih merasa bahwa larangan ini belum cukup jelas. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr itu. Jelaskanlah dengan tegas ya Allah. Hal ini menyesatkan pikiran dan merusak harta." Sayyidina Umar bin Khattab berkata demikian karena ia pernah menyaksikan sendiri akibat buruk dari khamr. Pernah suatu kali, sekelompok muslim dari kaum Ansar dan Muhajirin mabuk-mabukan. Lalu mereka bertengkar hebat. Khamr benar-benar membuat mereka kehilangan akal. Mereka saling mencengkeram janggut dan memukul kepala satu sama lain. Hingga akhirnya turunlah ayat yang melarang khamr dengan tegas. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan jalan meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Begitu ayat ini turun, para sahabat langsung menghentikan kebiasaan meminum khamr. Mereka tidak ragu, tidak menunda, dan tidak mencari alasan. Khamr pun dibuang, dituangkan ke tanah, hingga jalan Madinah dipenuhi dengan bau minuman keras yang mereka tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Semua umatku selamat, kecuali orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga menjelaskan bahwa termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang dengan bangga menceritakan dosa-dosanya agar mendapat pujian dari orang lain. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar yang saling bermusuhan, yaitu Romawi dan Persia. Perang di antara mereka terjadi terus-menerus. Kadang Romawi menang, kadang juga Persia yang berjaya. Pada suatu masa, Persia mengalahkan Romawi. Mereka menaklukkan Palestina dan Mesir, merebut Baitul Maqdis, serta mengambil salib besar yang disucikan oleh orang-orang Romawi Kristen. Namun keadaan berbalik. Romawi berhasil bangkit dan merebut kembali Mesir, Syam, dan Palestina. Kaisar Heraklius, pemimpin Romawi saat itu, bahkan memenuhi nazarnya. Dengan penuh kebanggaan, ia berjalan kaki ke Yerusalem untuk mengembalikan salib besar ke tempatnya semula. Nama dua kerajaan ini begitu besar hingga tidak ada satupun negeri kecil yang berani menentang mereka. Semua hanya ingin berdamai, berharap tidak terlibat dalam peperangan besar. Di tanah Arab, pengaruh kedua kerajaan ini begitu kuat. Wilayah Yaman dan Irak tunduk kepada Persia, sementara wilayah Mesir hingga Syam berada di bawah kekuasaan Romawi. Kaum Arab selama ini hanya menunduk, menerima pengaruh dari kedua raksasa dunia itu. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa dari padang pasir yang gersang, dari kota kecil yang bernama Madinah, akan muncul sebuah kekuatan baru.
kekuatan yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Dan semua itu dimulai dari seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ragu untuk mengajak manusia kepada agama yang benar, agama yang akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan tiada batas di akhirat nanti. Setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, kaum Quraisy tidak bisa lagi menghalangi dakwah. Perjanjian itu menjamin tidak ada peperangan selama 10 tahun, kecuali jika ada pihak yang melanggarnya. Ini adalah saat yang tepat untuk menyebarkan risalah Islam seluas mungkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dihyah bin Al-Kalbi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Heraklius, penguasa Romawi yang saat itu sedang berada di Baitul Maqdis. Surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepadamu 2 kali lipat. Namun, jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyat Arisiyin. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Heraklius, penguasa Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel, adalah seorang pemimpin cerdas dan berwawasan luas. Ia memahami sejarah para nabi dan menyadari bahwa suatu saat akan muncul seorang utusan terakhir. Namun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khalifah Abu Bakar mendengar kabar bahwa pasukan Romawi sedang bergerak dan menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Maka Abu Bakar Asy-Syiddiq mengirim pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As, Bilal bin Rabah, dan Yazid bin Abu Sufyan. Pertempuran itu pun terjadi dan pasukan muslim berhasil mengusir Bizantium untuk selama-lamanya. Ketika itu, Kaisar Romawi Heraklius mengirim utusan kepada kafilah dagang Quraisy yang sedang berada di Syam. Saat itu, Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy tengah mengadakan gencatan senjata dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun akhirnya memenuhi undangan Heraklius di Ilia atau Baitul Maqdis. Heraklius mengundang mereka untuk datang ke majelisnya, di mana para pembesar Romawi telah berkumpul. Kemudian ia memanggil penerjemahnya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan pria yang mengaku sebagai nabi?" Abu Sufyan menjawab, "Aku yang paling dekat nasabnya." Heraklius pun berkata, "Dekatkanlah dia dan tempatkan teman-temannya di belakangnya." Kemudian ia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepada mereka, aku akan bertanya kepadanya tentang orang ini. Jika dia berbohong, maka dustakanlah dia." Abu Sufyan dalam hatinya mengakui, "Demi Allah, jika bukan karena rasa malu akan dicap sebagai pembohong, niscaya aku akan berdusta tentangnya."
Interogasi Heraklius terhadap Abu Sufyan. Heraklius bertanya, bagaimana nasab orang tersebut di tengah kalian? Abu Sufyan menjawab, dia memiliki nasab yang mulia di tengah kami. Heraklius bertanya lagi, apakah ada di antara kaum kalian yang sebelumnya pernah membawa ajaran serupa? Tidak, jawab Abu Sufyan. Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Tidak ada, jawab Abu Sufyan. Heraklius bertanya lagi, orang-orang seperti apa yang menjadi pengikutnya? Kaum terhormat atau orang-orang lemah? Abu Sufyan menjawab, justru orang-orang lemah yang mengikutinya. Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Jumlah mereka terus bertambah, jawab Abu Sufyan. Heraklius kembali bertanya, apakah orang yang keluar dari agamanya setelah memeluknya karena merasa benci? Tidak ada, jawab Abu Sufyan. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia menyampaikan ajarannya? Tidak, jawab Abu Sufyan. Apakah dia seorang pengkhianat? Tidak, kami tidak pernah menemukannya berkhianat. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah berperang melawannya? Ya, jawab Abu Sufyan. Bagaimana hasil pertempuran antara kalian? Perang terjadi secara bergantian, dan terkadang kami menang, terkadang dia yang menang, jawab Abu Sufyan. Heraklius bertanya, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia menyeru kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan dia juga memerintahkan kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Selain itu, dia mengajarkan kami untuk menunaikan sholat, bersikap jujur, memaafkan, dan menyambung tali silaturahmi. Heraklius terus bertanya tentang Rasulullah, dan Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Hingga akhirnya Heraklius berkata, aku sudah menanyakan kepadamu apakah kalian pernah menuduhnya pembohong sebelum dia mengaku sebagai nabi. Engkau menjawab tidak. Aku tahu, tidak mungkin dia berdusta terhadap manusia, apalagi terhadap Allah. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya adalah orang-orang terpandang atau orang-orang yang lemah? Engkau katakan bahwa orang-orang lemahlah yang paling banyak mengikutinya. Memang begitulah pengikut para rasul. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah ada yang murtad dari agamanya setelah memasukinya karena membenci agama itu? Engkau katakan tidak ada. Memang begitulah jika iman telah meresap ke dalam hati. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Para rasul memang tidak pernah berkhianat. Aku sudah menanyakan kepadamu apa yang dia perintahkan. Engkau menjawab bahwa dia menyuruh kalian untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, bersedekah, jujur, dan menjaga kehormatan diri. Jika yang engkau katakan ini benar, maka dia akan menguasai tempat di mana kedua kakiku berpijak saat ini. Sejak lama aku sudah menyadari bahwa seorang nabi akan muncul, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia berasal dari kalangan kalian. Andai kata aku bisa bertemu dengannya, aku lebih memilih bertemu dengannya jika aku berada di hadapannya. Pasti aku akan membasuh kedua telapak kakinya. Dan setelah itu Heraklius meminta agar surat Rasulullah dibacakan hingga selesai. Ruangan mendadak riuh. Suara gaduh terdengar di sana-sini. Beberapa orang berbisik-bisik, sementara yang lain terlihat gelisah. Waktu pun berlalu. Abu Sufyan yang kala itu masih dalam kekufuran perlahan mulai merenungkan kata-kata Heraklius. Hingga akhirnya setelah melewati banyak peristiwa, Allah memberinya hidayah kepada Abu Sufyan
Dan ia pun memeluk Islam dan berkata, "Sejak saat itu aku yakin akan kemenangan Rasulullah, hingga akhirnya Allah memberiku petunjuk untuk memeluk Islam." Kisah ini menjadi bukti bahwa cahaya kebenaran akan tetap bersinar, bahkan di hadapan penguasa besar seperti Heraklius. Dan bagi siapa yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Kisra, Raja Persia, sebuah ajakan untuk menerima Islam. Pesan yang membawa kebaikan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah. Surat itu berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada mereka yang masih hidup dan sebagai hujjah bagi orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa seluruh orang Majusi ada di pundak Tuhan." Namun Kisra tidak menerima surat itu dengan hormat. Dengan penuh kemarahan, ia merobek-robek surat Rasulullah seraya berkata dengan angkuh, "Seorang budak hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku." Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau pun bersabda, "Allah akan mencabik-cabik kerajaannya." Dan tidak lama setelah itu, Kisra menulis surat kepada Badzan, gubernurnya di Yaman. Ia memerintahkan, "Utuslah 2 orang yang gagah perkasa untuk menemui lelaki dari Hijaz ini, lalu bawalah dia menghadapku." Badzan segera mengirim 2 utusan ke Madinah. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta mereka datang kembali keesokan harinya. Pada saat yang sama, jauh di Persia, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kisra dibunuh oleh putranya sendiri, Syuroyah. Ketika keesokan harinya, utusan Badzan kembali menghadap Rasulullah. Beliau menyampaikan kabar itu kepada 2 utusan tersebut. "Tuan kalian telah terbunuh malam ini oleh anaknya sendiri. Kerajaannya kini tercabik-cabik." Para utusan itu terkejut. Mereka kembali ke Yaman dan menyampaikan surat Rasulullah kepada Badzan. Dalam surat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk masuk Islam dengan berjanji, "Jika Tuan masuk Islam, aku akan mempertahankan kekuasaan yang Tuan miliki dan menjadikan Tuan sebagai pemimpin bagi kaum Tuan." Tidak lama kemudian, Badzan dan seluruh rakyat Yaman memeluk Islam. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muqawqis Raja Mesir. Selain kepada Kisra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim surat kepada para pemimpin lain. Salah satunya adalah Juraid bin Mata, penguasa Mesir yang bergelar Muqawqis. Surat itu dibawa oleh sahabat terpercayanya, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Muqawqis Raja Qibti. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, amma ba'd. Aku menyeru Tuan kepada Islam. Jika Tuan menerima, Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Namun jika Tuan berpaling, maka Tuan akan menanggung dosa seluruh rakyat Qibti."
Kemudian surat itu ditutup dengan ayat dari surat Ali Imran ayat 64. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Hatib menyampaikan tambahan seruan. Kami mengajakmu kepada Islam yang telah Allah sempurnakan. Sesungguhnya Nabi ini telah memanggil semua manusia, termasuk mereka yang paling ditekan oleh Quraisy, yang paling dimusuhi oleh Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang-orang Nasrani. Engkau adalah orang yang telah mengenal Nabi ini. Muqawqis selalu terdiam. Ia berpikir lalu menjawab, aku telah memperhatikan agama Nabi ini. Aku tahu bahwa ia tidak menyuruh manusia menjauhi ajaran Al-Masih. Ia juga bukan seorang tukang sihir ataupun pendusta. Aku melihat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Ia mampu mengungkapkan hal yang tersembunyi. Aku akan mempertimbangkan ini. Setelah merenung, Muqawqis menulis balasan kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pemimpin Qibti. Kesejahteraan bagi Tuan, amma ba'd. Saya telah membaca surat Tuan dan memahami isinya. Saya sadar bahwa masih ada seorang nabi yang tersisa, dan saya kira ia akan muncul dari negeri Syam. Saya menghormati utusan Tuan, dan kini kukirim 2 gadis yang berkedudukan tinggi di kalangan Qibti, serta beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagal agar Tuan dapat menggunakannya sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuan. 2 gadis yang dihadiahkan itu adalah Maria dan Syirin. Maria kemudian menjadi istri Rasulullah SAW, sementara Syirin menikah dengan Hasan bin Sabit Al-Ansari. 2 surat, 2 tanggapan yang berbeda. Kisra merobek surat Rasulullah, dan tidak lama setelah itu kerajaannya akhirnya hancur. Muqawqis tidak masuk Islam, namun ia tidak menolak dengan kasar. Ia menghormati utusan Rasulullah dan memberikan hadiah. Dari kisah ini kita belajar bahwa ajakan Rasulullah adalah ajakan penuh kelembutan. Namun mereka yang menolaknya dengan kesombongan pasti akan menghadapi akibatnya. Sementara itu, mereka yang mencari kebenaran dengan hati terbuka akan menemukan cahaya Islam. Allah selalu menepati janjinya. Di tengah tekanan dan penganiayaan yang dialami oleh kaum muslimin di Mekah, Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabatnya untuk berhijrah ke negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang adil, yaitu Najasyi, penguasa Habasyah atau Ethiopia. Para pengungsi ini berharap mendapatkan perlindungan dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Mengetahui kebaikan hati Najasyi, Rasulullah SAW mengirim surat kepadanya melalui utusan khusus, Amir bin Umayyah Ad-Damri. Surat itu membawa pesan persahabatan sekaligus ajakan kepada kebenaran. Surat Rasulullah kepada Najasyi berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, penguasa Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku memuji kepada Tuhan Allah yang tiada ilah selain Dia. Dialah penguasa yang maha suci, yang maha sejahtera, maha melindungi, dan maha berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah ruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik
dan menjaga kehormatannya. Ia mengandung Isa dari ruh dan tiupannya, sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Aku mengajak engkau untuk beriman kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan untuk senantiasa mentaatinya. Aku juga mengajak engkau untuk mengikuti aku dan beriman kepada ajaran yang telah diturunkan kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku telah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Jawaban Najasyi dan keputusannya. Ketika surat itu sampai ke tangan Najasyi, ia membacanya dengan penuh perhatian. Begitu selesai, ia mengangkat surat itu ke depan matanya dengan rasa hormat yang mendalam. Hatinya bergetar dan ia turun dari singgasananya sebagai tanda penghormatan terhadap pesan yang baru saja ia terima. Di hadapan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah, Najasyi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menerima Islam dengan sepenuh hati dan menegaskan keyakinannya bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, bukan Tuhan yang disembah. Tidak hanya itu, Najasyi pun menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW. Dalam suratnya, ia menyatakan keimanannya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan menyampaikan sumpah setianya sebagai seorang Muslim. Kepulangan kaum muslimin dari Habasyah. Setelah mendengar bahwa keadaan di Madinah semakin baik bagi kaum muslimin, Rasulullah SAW meminta Najasyi agar mengizinkan para sahabat yang berhijrah untuk kembali. Dengan penuh kemurahan hati, Najasyi menyediakan 2 perahu untuk mereka. Di antara yang kembali ke Madinah dalam rombongan tersebut adalah Ja'far bin Abu Thalib dan Amir bin Umayyah ad-Damri. Mereka disambut hangat oleh Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah, kabar duka datang dari Habasyah. Najasyi wafat, meninggalkan warisan keadilan dan keimanannya. Rasulullah yang sangat berduka atas kepergiannya, segera mengumpulkan para sahabat untuk menyelenggarakan sholat gaib bagi Najasyi, sebuah penghormatan yang sangat jarang dilakukan. Setelah wafatnya Najasyi, Rasulullah SAW mengirim surat serupa kepada penggantinya. Namun, sejarah tidak mencatat apakah raja yang menggantikannya juga menerima Islam atau tidak. Kisah surat Rasulullah kepada Najasyi ini mengajarkan banyak hal. Kita melihat bagaimana keadilan, kebijaksanaan, dan ketulusan dapat membawa seseorang kepada kebenaran. Kita juga belajar bahwa Islam menyebar bukan hanya melalui pedang, tapi juga melalui kata-kata, kasih sayang, dan sikap mulia seorang pemimpin. Najasyi adalah bukti bahwa kebenaran dapat diterima oleh siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Subhanallah, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW. Di saat kekuatan Islam mulai tumbuh, beliau tidak menyimpan kemenangan itu hanya untuk bangsa Arab. Beliau ingin seluruh dunia merasakan cahaya hidayah, agar setiap manusia mengenal Allah dan selamat di dunia serta akhirat. Namun tidak semua hati terbuka. Ada yang menerima dengan ketulusan, ada yang menolak dengan sombong, dan ada yang menghina dengan kesewenang-wenangan. Tapi lihatlah, sejarah membuktikan bahwa Islam terus menyebar, melampaui batas-batas kekaisaran
dan menembus hati-hati manusia di seluruh dunia. Begitu luasnya cinta Rasulullah kepada umat manusia. Lalu, apakah kita sudah mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Apakah kita sudah meneruskan dakwahnya, menyebarkan Islam dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang beliau ajarkan? Semoga kisah ini semakin menguatkan iman kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kita bawakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.